Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Waduh! Awas! Bola, dok! Sono! Waduh! Waduh, alah! Guling, ya Allah! Sebuah truk di dalam kapal Roro terguling dan menimpa minibus saat kapal Roro diterjang ombak tinggi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pak Gubernur, jalan lampu tenan. Kowe dadi gubernur tajungi jempol loro. Sesuk nyalono nek tak pilih kowe Pak Gubernur. Seorang sopir truk marah-marah ke pemerintah Lampung yang tidak kunjung memperbaiki jalan rusak parah di Kecamatan Rumbia. Komplotan pencuri motor asal Lampung Timur yang dipimpin seorang polisi diringkus. Seorang pria ditemukan tewas di pinggir jalan bypass Soekarno-Hatta, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung, Kamis dini hari. Pria ini tewas akibat luka, diduga bekas tusukan senjata tajam di perutnya. Jenazah ditemukan warga pada Kamis pagi. Identitas jenazah belum terungkap. Warga sekitar TKP tidak mengenali jenazah itu. Warga menduga pria itu dibunuh di tempat lain dan pelaku membuang jenazah di pinggir jalan ini. Dugaan itu diperkuat fakta tidak banyaknya darah bekas luka tusukan di perut yang tercecer di sekitar jenazah. Enggak tahu Pak, Tapi sempat sering lihat nah, gitu. kalau ini sering lewat sih gitu, orang-orang jualan itu di sini sering lewat. Ya, profesinya apa sih Pak yang kita ketahui? Kurang tahu juga, soalnya dia sambil jalan itu kadang-kadang dia nyari besi gitu, turun jalan gitu. Oh, seperti pemulung begitu. Nah begitu. Tapi kondisi sebetulnya saya kurang tahu. Tidak kenal kalau itu orang mana dan mana ya Pak? Enggak tahu Pak. Usianya. Tim Inafis dan Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan olah TKP. Polisi menyita barang bukti karung berisi barang rongsokan yang diduga milik korban. Korban ditemukan sudah tergeletak ataupun tergeletak di pinggir jalan dengan memegang perut dan memegang tangannya salah satu memegang uang. Di sana ditemukan juga di dalam tasnya piring, sendok, sama uang dan gunting. Dia mengalami luka. Ya, sementara kita melihat ada luka di sebelah kirinya. Nanti kita mungkin dalami dari hasil otopsi apa penyebab kematian. Ya, anonim. Polisi mengevakuasi jenazah pria anonim itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung untuk divisum. Pria yang tewas itu diduga berusia sekitar 55 tahun, tinggi badan 160 cm, mengenakan jaket hitam dan kaos biru, serta celana panjang berwarna hitam. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga seperti ciri-ciri itu segera melapor ke kantor polisi terdekat atau langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Rajabasa Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang bandar narkoba di desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Kamis siang lolos dari penyergapan polisi. Pelaku diduga mengetahui kedatangan polisi. Awal penyergapan, polisi menggeledah sejumlah warga yang sedang duduk di warung. Dari penggeledahan itu, orang yang dicari tidak ditemukan. Masuk ke belakang. Penyergapan bandar narkoba ini dipimpin Kepala Bagian Operasional Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang, Ibda Indra Setiabudi. Polisi yang mengetahui pelaku kabur ke arah belakang rumah langsung mengejarnya. Sayangnya, polisi kehilangan jejak pelaku. Polisi kemudian menyisir sejumlah rumah warga yang diduga untuk bersembunyi pelaku. Gak pakai baju tadi belakang. Hingga akhir penggerebekan, pelaku belum ditangkap.
Polisi meminta keluarganya segera menyerahkan pelaku sebelum ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Komplotan pencuri motor yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Bribka Riki Agus Muzakir digulung Polresta Bandar Lampung Kamis siang. Polisi terlebih dahulu menangkap Bribka Riki yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur. Dari penangkapan itu, polisi kemudian menangkap 4 temannya yang merupakan warga sipil bernama Antoni, Herianto, Andrian, dan Hendra Wijaya. Seluruhnya warga Jabung, Lampung Timur. Dalam pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah mencuri 5 motor di Bandar Lampung. Mereka berdalih mencuri motor karena terlilit utang dan uang sisa hasil penjualan motor curiannya dipakai untuk foya-foya. Yang ngajak mereka bertiga udah bisa diajak ke sana. Saya suruh nunggu aja. Jadi berdasarkan keterangan dari RA yang pertama kali diamankan oleh Polres Lampung Timur yang dugaannya adalah oknum anggota yang bertugas di Polsek Jabung, ya mereka bersama-sama bahwa keluarganya ini merasa si pelaku ini, si RA ini kekurangan lah dari segi ekonomi, sehingga mereka membantu dengan mengajak mencuri sepeda motor di wilayah Bandar Lampung. Nah, saat ini mereka bersama-sama seperti si inisial HW, yang HY dan AT, mereka ada yang bertugas menjaga situasi, yang saya memetik kendaraan bermotor tersebut, dan sehingga yang inisial RA ini mengawasi dan mengamankan pelaksanaan tersebut. Komplotan pencuri motor yang melibatkan seorang polisi ini terungkap setelah mereka mencuri 2 motor sekaligus di Indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung pada pertengahan Februari 2022 lalu. Identitas tersangka, Bribka Riki, terungkap setelah tasnya berisi seragam polisi, KTA Polri, dan dokumen kependudukan miliknya tertinggal di TKP akibat jatuh dari motor karena dikejar warga dan korban pencurian. Tersangka Bribka Riki Agus Muzakir kini masih menunggu proses hukum dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri. Keempatnya juga dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ulah pelaku vandalisme meresahkan warga Bandar Lampung. Mereka tak hanya merusak fasilitas umum, namun juga dinding rumah-rumah di tepi jalan raya. Di antaranya di Kelurahan Kampung Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dinding pagar sekolah dan dinding rumah dikotori coretan cat dengan berbagai tulisan. Aksi coret-coret di dinding ini diduga dilakukan pada malam hari. Nggak tahu. Memang nggak tahu saya itu. Waktu pagi udah ada kayak gitu tuh. Berarti malam ya Pak kejadian? Malam. Subuh itu orang. Kadang sampai tawuran orang sini kadang-kadang. Sering ya Pak ya? Sering. Dan malam minggu dong biasanya. Tanggapan kita ya sebenarnya ya nggak bagus sih ya, kumuh dilihatnya ya. Tapi gimana ya, kita juga yang jualan di sini tahu-tahu kok udah ada coretan gitu. Namanya kita dagang nggak 24 jam. Berarti kita juga nggak tahu ya siapa pelakunya, Bu? Nggak tahu, benar. Kalau tahu mah udah aku apain. Kemarin ada orang berantem aja aku yang misahin istilahnya. Apalagi. Meski tak melapor ke polisi, para korban meminta polisi menangkap para pelaku. Vandalisme merusak pemandangan dan meresahkan sebab sebagian tulisan mengandung kata-kata yang kotor. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.